Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza dari Prodi HKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahlilan. Tahlilan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi budaya dan agama. Dan tahlilan ini bukan hal yang wajib untuk dilakukan, karena Rasulullah tidak pernah menganjurkan untuk mengadakan acara tahlilan hingga 7 hari tersebut. Dan acara tahlilan ini berawal dari kebudayaan orang zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Jadi zaman dahulu itu jika ada orang yang wafat, maka mereka akan begadang hingga 7 hari. Yang tujuannya untuk menghibur keluarga yang sedang ditinggal tersebut, dengan harapan agar keluarga yang terkena musibah itu tidak terlalu larut dalam kesedihan dan kesepian. Kemudian setelah datangnya Islam yang dibawa oleh para wali Allah yang dikenal dengan Wali Songo, maka budaya begadang itu dikolaborasikan dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Dan masih banyak yang tidak mengetahui sejarah tentang bagaimana Islam masuk di Indonesia. Maka sebagian dari mereka menganggap budaya tahlilan itu bid'ah. Padahal jika mereka mau menelusuri sejarahnya, bahwa apa yang diajarkan oleh wali Allah itu merupakan bentuk ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Pertama, pengertian tahlilan. Secara bahasa, tahlilan ini berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang artinya membaca la ilaha illallah. Istilah ini kemudian merujuk pada sebuah tradisi membaca kalimat dan doa-doa tertentu yang diambil dari Al-Quran. Juga menghidangkan makanan tertentu dengan harapan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Dan biasanya tahlilan ini dilakukan selama 7 hari dari meninggalnya seseorang. Dan juga tahlilan ini sering dilakukan secara rutin pada malam Jumat dan malam-malam tertentu lainnya. Selanjutnya, sejarah tahlilan. Tahlilan ini pada mulanya ditradisikan oleh Wali Songo, yaitu 9 pejuang Islam di Tanah Jawa. Keberhasilan dakwah Wali Songo ini tidak lepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya. Wali Songo ini mengajarkan nilai-nilai Islam secara luas dan tidak secara frontal atau menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat. Namun Wali Songo ini membiarkan tradisi itu berjalan. Hanya saja Wali Songo ini mengganti isinya dengan nilai Islam. Dalam tradisi Hindu ini, bila ada orang yang meninggal, maka sanak famili dan tetangganya berkumpul di rumah mereka yang berduka. Dan mereka bukannya mendoakan mayit, tetapi mereka begadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan. Jadi Wali Songo ini tidak serta-merta membubarkan tradisi tersebut. Takutnya mereka malah menolak Islam. Akan tetapi Wali Songo ini membiarkan mereka tetap berkumpul, namun acaranya diganti dengan mendoakan kepada mayit. Kiai Sahal Mahfud berpendapat bahwa acara tahlilan yang sudah mentradisi ini harus dilestarikan sebagai salah satu budaya yang bernilai Islami dalam rangka melaksanakan ibadah sosial sekaligus meningkatkan zikir kepada Allah. Yang ketiga, hukum tahlilan. Yang pertama, tahlilan menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah ini merupakan organisasi Islam yang memiliki karakter tajdid atau pembaruan. Dan organisasi ini sangat kental dengan model pemurnian ajaran Islam. Sehingga apabila ada budaya tertentu atau praktik keberagaman tertentu yang dianggap mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka
mereka menganggapnya tidak sah atau bid'ah. Menurut Muhammadiyah, membaca tahlilan merupakan suatu kesunahan dan sangat dianjurkan untuk dibaca oleh umat Islam. Dan pada titik ini Muhammadiyah tidak ada bedanya dengan Nahdlatul Ulama dan ormas lainnya yang menggembori tahlilan, yakni sama-sama menganjurkan membaca kalimat tahlil. Namun bagi mayoritas warga Muhammadiyah, bila membaca tahlil disertai dengan ritual doa bersama untuk memperingati atau mendoakan orang yang telah meninggal, maka praktik tersebut sudah termasuk bagian dari bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Dan menurut mereka, membaca tahlil pada upacara kematian termasuk bagian dari melebih-lebihkan ajaran agama yang bersifat mubazir dan sering memberatkan bagi orang yang sedang berduka cita. Dan juga Muhammadiyah ini meyakini bahwa mendoakan orang yang telah meninggal itu merupakan perbuatan yang sia-sia, yakni doanya tidak akan sampai kepada mayit. Dan pandangan ini berasal dari keputusan resmi dari organisasinya tersebut. Namun tidak semua warga Muhammadiyah mengharamkan tahlilan ini, sebagaimana mereka mengharamkan rokok. Jika kalian pergi ke kota Yogyakarta yang merupakan basis warga Muhammadiyah yang terbesar di Indonesia, di sana model-model orang Muhammadiyah sangat beragam, yakni tidak semua hal yang menjadi keputusan organisasi mencerminkan pandangan pribadi warganya. Dan Muhammadiyah ini merupakan organisasi Islam yang lahir di tengah keragaman budaya yang sangat unik di Yogyakarta. Itulah sebabnya Kiai Ahmad Dahlan sesungguhnya tidak pernah melarang tahlilan. Hanya saja dalam perkembangannya Muhammadiyah telah menjadi organisasi Islam yang sangat puritan dan murni, yang dengannya banyak praktik budaya Islam yang dianggap menyimpang. Selanjutnya, hukum tahlilan menurut Nahdlatul Ulama. Tradisi tahlilan merupakan suatu praktik ritual keagamaan yang telah menjadi ciri khas warga Nahdiyah. Hampir tidak ada orang NU yang menolak tahlil, sebab tradisi tahlilan berasal dari kultur masyarakat yang kemudian dilestarikan dan seolah telah terlembagakan di bawah bendera besar Nahdlatul Ulama. Meskipun tradisi tahlilan ini tidak hanya dilakukan oleh warga NU. Menurut sejarah, tahlilan dalam upacara kematian ini berasal dari praktik yang telah dilakukan sejak era Wali Songo. Para wali pun sesungguhnya mengembangkan budaya tahlil yang telah ada sejak era sebelumnya dan kemudian dilakukan akulturasi dan disesuaikan dengan Islam. Sehingga dalam perkembangannya, tradisi tahlilan ini menjadi bercirikan Islam dan berwatak Islami. Yang tadi, bila warga Muhammadiyah menolak tradisi tahlil dalam upacara kematian dengan alasan tidak ada tuntutannya dalam Islam, maka Nahdlatul Ulama justru berpendapat sebaliknya, bahwa semua ritual tahlil yang biasa dilakukan oleh orang NU ada dasarnya dalam Islam. Dan pada titik ini Muhammadiyah dan NU hanya berbeda dalam hal interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang ada. Yang jelas, orang NU ini berpendapat bahwa tahlilan dalam upacara kematian merupakan praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari warisan kekayaan budaya Islam di Nusantara. Sehingga bagi warga Nahdiyah, praktik tahlilan bukan perkara yang wajib, apalagi sampai menyulitkan dalam praktiknya. Tahlilan ini sangat bersifat fleksibel dan tidak menuntut tuan rumah untuk memberi suguhan makanan bagi para hadirin. Namun, upacara tahlilan ini tidak hanya dilakukan untuk memperingati hari kematian, bisa dalam banyak kesempatan seperti zikir selepas sholat, acara pengajian, syukuran, dan lain sebagainya. Dan tahlilan ini dipandang sebagai bentuk doa bersama yang memiliki nilai sosial dan spiritual. Mereka
Islam meyakini bahwa amalan ini adalah bagian dari tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga tahlilan dianggap sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar umat Islam melalui kebersamaan dalam berdoa. Menurut pandangan NU, praktik tahlilan tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama dilakukan dengan niat yang benar. Jadi selama tidak mengandung unsur berlebihan atau ritual yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, maka tahlilan tetap dipandang sebagai amalan yang bernilai ibadah dan dapat diteruskan sebagai bagian dari kearifan lokal umat Islam di Indonesia. Yang terakhir, dalil tahlilan. Nabi bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang artinya barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, yakni dari Al-Quran dan hadis, maka amalan tersebut tertolak. Jadi tahlil ini memang mengada-ngada, tapi dalilnya ada. Yang ditolak itu yang tidak ada dalilnya. Tahlilan itu boleh untuk mendoakan mayit agar mayit itu diampuni dosanya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19 yang berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Allah melarang kita berdoa untuk diri kita saja, akan tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk mendoakan orang mukmin yang lainnya. Ketika ayat ini turun, Allah tidak menjelaskan tempatnya di mana. Jadi boleh saja kita mendoakan mayit di rumah orang yang sedang meninggal tersebut. Sebagaimana Rasul mendoakan sahabat yang ada di Baqi. Dan juga firman Allah surah Ali Imran yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan sabda Nabi, isna'u li ahli Ja'far to'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, mereka sedang ditimpa keadaan yang menyibukkan atau kesusahan. Jadi kita dianjurkan membantu orang yang terkena musibah, akan tetapi tidak terhalang juga bagi orang yang terkena musibah untuk bersedekah, seperti yang dijelaskan pada surah Al-Imran tadi. Allah menganjurkan bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan juga firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 22 yang artinya, dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara tersembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dan kebaikan orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jadi Wali Songo itu menolak kejahatan dan mengisinya menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi memang begadang selama 7 hari itu dilakukan oleh orang Hindu, akan tetapi dalam ayat tersebut sudah dianjurkan untuk menolak kejelekan dengan nilai kebaikan. Karena inilah Wali Songo datang dan mengisi acara tersebut dengan tahlilan. Dan juga sabda Nabi, la ya'ti alal mayyiti asyadu minal lailatil ula farhamu bisadaqati mayyamut. Tidaklah datang kepada mayit yang lebih dahsyat keresahannya melainkan di malam pertama, maka kasihanilah mereka dengan bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Jadi kesimpulannya, secara umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bahwa tahlilan adalah praktik yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Namun kedua organisasi ini memiliki perbedaan dalam interpretasi dan
implementasi tahlilan, terutama terkait bentuk ritual dan praktik yang dianggap bid'ah. Muhammadiyah lebih menekankan pada kemurnian ibadah dan menghindari praktik-praktik yang tidak memiliki dasar syariat. Sementara Nahdlatul Ulama lebih toleran terhadap beragam bentuk tahlilan selama dilakukan dengan niat yang benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.